Aktivitas menggunakan pendingin ruangan maupun menggunakan tisu berlebihan mungkin menjadi aktivitas yang biasa, bahkan telah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Namun ternyata aktivitas tersebut menjadi penyebab pemanasan global, di mana suhu bumi saat ini mencapai 1,1 derajat Celcius. Bahkan lembaga tertinggi dunia yang menangani dampak perubahan iklim memprediksi suhu bumi akan melampaui 1,5 derajat Celcius. Lalu apa yang terjadi jika suhu bumi mencapai 1,5 derajat Celcius? Yang pertama adalah ketinggian permukaan laut akan naik 48 cm. Kemudian air laut akan memanas 16 kali lipat serta ada penambahan 19 hari gelombang panas ekstrim. Tentunya hal ini akan menyebabkan bencana alam, mulai dari banjir hingga kekeringan. Perubahan iklim juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ada 3 risiko perubahan iklim. Pertama, risiko fisik, yaitu kerusakan properti yang berdampak pada proses bisnis. Kedua, risiko transisi berupa perubahan kebijakan ke ekonomi rendah karbon. Dan yang terakhir, risiko liabilitas berupa kerugian hukum. Untuk itu, OJK meluncurkan program Taksonomi Hijau Indonesia. Program ini diresmikan Presiden Joko Widodo Kamis 20 Januari 2022. Pada pagi hari ini saya luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia. Taksonomi hijau merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Pembuatannya telah melalui berbagai tahap pengembangan dan melibatkan 8 kementerian. Sebagai langkah konkret, OJK telah memulai dengan memberikan insentif kepada kendaraan berbasis listrik. OJK menurunkan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR sebesar 25%. Dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya OJK. Lalu, apa saja kategori dan manfaat dari kebijakan taksonomi hijau? Kebijakan taksonomi hijau ini nantinya akan menjadi panduan untuk melihat perusahaan-perusahaan mana yang sudah memenuhi standar lingkungan dan juga pengolahan limbah yang baik. Tentunya dengan adanya standarisasi yang tinggi tersebut akan membuka peluang bagi perusahaan untuk menerbitkan obligasi hijau ataupun mendapatkan pembiayaan dari sektor keuangan seperti perbankan. Ada 3 kriteria dalam taksonomi hijau. Yang pertama adalah hijau, artinya sektor usaha tersebut aktivitasnya telah aman dan juga berdampak positif bagi lingkungan. Yang kedua adalah kuning, artinya tidak membahayakan secara signifikan. Yang ketiga adalah merah, artinya sektor usaha atau perusahaan tersebut aktivitasnya masih berbahaya. Tentunya harus meningkatkan kembali standarisasi lingkungan dan untuk mendukung ekonomi hijau. Saat ini, OJK sudah mengkaji 2.733 sektor. 919 sudah terklarifikasi mengenai ambang batasnya oleh kementerian terkait, 904 belum dikategorikan sektor hijau, dan 15 sudah masuk sektor hijau. Direktur Selios Bima Yudhistira menilai kebijakan ini akan menjadi gebrakan penting sebagai panduan dan standarisasi yang jelas untuk klasifikasi standar lingkungan, sehingga perusahaan tertarik menuju ekonomi hijau. Jadi ini salah satu gebrakan yang sangat penting bagi dunia ekonomi khususnya keuangan, karena selama ini belum ada klasifikasi secara detail. Banyak standarisasi yang berbeda-beda yang akhirnya membuat perusahaan-perusahaan kurang tertarik untuk menuju green economy. Hadirnya taksonomi hijau menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Namun untuk menuju ekonomi hijau setidaknya dibutuhkan biaya 3.500 triliun, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkannya. Nova Nayantaka, Baramaestro, Jakarta.